Shalom kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, saya ingin mengajak Anda untuk ikut menyaksikan dan melihat, merasakan kuasa Roh Kudus. Haleluya, mari kita berdoa. Haleluya. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Kami percaya Tuhan, saat ini setiap kami yang melihat, setiap kami yang menyaksikan Tuhan, kami percaya Tuhan menjamah kami. Ketika kami memuji menyembah Engkau, maka Roh Kudus sendiri yang akan menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Satu hal yang kerindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Sekali lagi satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Roh Kudus, Kau melawat kami. Haleluya. Kami sembah nama-Mu Yesus, kami tinggikan nama-Mu, kami puji nama-Mu. Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Kau menjamah setiap kami, Kau melawat setiap kami. Engkau Allah yang baik. Roh Kudus, Kau penolong kami. Haleluya. Jamah kami Tuhan, jamah setiap kami Yesus. Haleluya. Mengalir kuasa
mengalirlah saat ini, menjamah setiap kami, memulihkan setiap kami, semua kami yang mendengar, setiap kami yang melihat. Di dalam nama Yesus Tuhan, menjamah kami Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Setiap engkau yang memujikan pujian ini, percaya bahwa Allah sudah menjamah dan memulihkan. Ini mengalirlah oh Roh Kudus di hidup. Sekali lagi katakan mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Pulihkanku, pulihkanku, jamahku, jamahku. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, Roh Kudus saat ini sedang melawat kami, memulihkan kami, menjamah setiap kami. Dan Allah Roh Kudus, Engkau siap berfirman atas kami. Kami percaya firman-Mu bagian dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, jamah setiap telinga kami, jamah hati kami Tuhan. Karena kami percaya Roh Kudus saat ini Engkau hadir bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini saya Imelda ditemani dengan Ibu Evi dan juga Ibu Foni. Shalom. 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 Ibu Evi, Ibu Foni. Shalom, shalom. Mereka adalah para hamba Tuhan. Ibu Evi ini adalah Ibu Gembala dari Gereja Allah Baik, Mahanaim Sidoarjo. Dan juga para hamba Tuhan Ibu Foni dari Gereja Allah Baik, Mahanaim Sidoarjo juga. Pada saat ini saya ingin sedikit berbincang-bincang bersama Ibu Evi dan juga Ibu Foni yang berbincang-bincang tentang Roh Kudus. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Evi. Nah, sebelum kita lanjut, pertanyaan yang pertama itu untuk Ibu Evi adalah apakah di dalam perjanjian lama itu sudah dinyatakan Roh Kudus? Silakan. Ya. Pertanyaan yang baik, apakah Roh Kudus itu sudah ada dalam perjanjian lama? Mari kita baca perjanjian lama dalam Kejadian 1 ayat 1, minta tolong Bu Foni membacakannya. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam bahasa aslinya dikatakan Beresit bara Elohim et hasamayim ve et haaretz. Di situ dikatakan Elohim, yaitu kata Ibrani dari Allah ya. Nah, dalam bentuk jamak plural ya, Elohim. Jadi pekerjaan penciptaan itu dilakukan atau dikerjakan oleh Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ya. Selanjutnya
dalam penciptaan manusia, sebagaimana dicatat dalam Kejadian 1 ayat 26, silakan Bu Foni membacakannya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Juga dalam Kejadian 3 ayat 22 serta pasal 11 ayat 7, itu kalau nanti saudara baca di dalam Alkitab, itu digunakan kata kita. Ya. Di dalam Ulangan 6 ayat 4, dalam bahasa Ibrani berbunyi demikian. Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi di sini benar-benar dikatakan bahwa bukan ada 3 oknum atau 3 terpisah-pisah, tetapi 3 tapi 1, yaitu Esa. Ya. Ini merupakan penjelasan bahwa Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang Esa. Ya, selalu dikatakan tadi Elohim, kemudian juga kita. Ya, itu mungkin jelas Bu Imel. Ya, sangat jelas. Berarti di sini di Perjanjian Lama itu menyatakan bukan 3 bentuk bukan 3 pribadi maksudnya, tapi pribadinya 3. Oh, pribadinya 3. Bukan 3 sendiri-sendiri, tapi 3 itu 1. Oh, ya, jadi ini memang sulit untuk menjelaskannya. Betul. Tapi kita menjelaskan dengan firman. Siap. Kalau kita menjelaskan dengan perumpamaan tidak ada yang cocok ya. Tapi biarlah firman ini menjelaskan firman. Begitu ya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang berikutnya, tadi kan kita ngebahas di dalam Perjanjian Lama apakah sudah dinyatakan Roh Kudus? Ternyata sudah. Nah, bagaimana dengan di dalam Perjanjian Baru? Apakah juga ada terdapat ayat-ayat Alkitab itu mengenai tentang Roh Kudus? Ya, pasti ada. Dan di dalam Perjanjian Baru pastinya lebih jelas dibandingkan dengan PL. Karena disitulah pribadi Roh Kudus lebih jelas dinyatakan. Coba Bu Foni bacakan dari Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, inilah Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Kalau mau datang kepada Bapa harus lewat aku. Menyatakan satu kesatuan ya, begitu. Ada lagi tambahan di dalam Yohanes 14 ayat 6 sama 26 ya. Ayat 6 terlebih dulu. Yohanes 14 ayat 16, ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16 berbunyi demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dilanjut ayat 26. Di ayat 26 berbunyi demikian. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi di sini PL itu selalu digenapi di dalam PB, ya. Jadi Yesus baru dinyatakan di dalam PB dan Yesus mati di salib, kemudian dikuburkan, pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati, kemudian ia menampakkan diri beberapa waktu kepada murid-murid sampai saatnya pada hari Pentakosta itu Yesus naik ke surga. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Semua mata melihat bagaimana Yesus naik ke surga. Tapi Yesus sudah berjanji
Karena murid-murid itu ditinggal Yesus itu kan galau ya. Galau enggak kalau ditinggal sang guru? Galau ya. Galau Ditinggal orang tua keluar kota, galau enggak? Galau ya. Apalagi saat-saat seperti ini ya. Saat-saat yang sedang mencekam ya. Betul. Ada penyakit dan sebagainya. Ada intimidasi. Murid-murid juga demikian karena saat itu mereka juga dikejar-kejar oleh orang Romawi ya. Juga Yesus juga mau dibunuh gitu ceritanya. Jadi mereka juga ketakutan. Lah kalau ditinggal ke surga bagaimana? Tapi Yesus harus ke surga supaya apa? Roh Kudus itu turun ya. Istilahnya menggantikan keberadaan Yesus di bumi ini. Jadi ketika mereka melihat Yesus naik dalam hari kenaikan ke surga tempo hari kita peringati, kemudian 40 hari Pentakosta ya, 10 hari ini setelah Yesus naik ke surga kita akan memperingati masa-masa pencurahan Roh Kudus. Karena apa? Murid-murid disuruh tinggal di Yerusalem menunggu dicurahkannya Roh Kudus itu. Jadi Yesus naik terus kemudian kita menunggu ya, menunggu dan akhirnya kita malam-malam ini, hari-hari ini, ya siang dan malam, masa-masa ini kita menantikan ya, nampak tilas istilahnya ya. Karena sudah dicurahkan ya, pertama kali waktu Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Nah itulah makanya Roh Kudus itu sekarang bersama-sama dengan kita. Ya, waktu di loteng Yerusalem terjadilah pencurahan Roh Kudus itu, di mana para murid itu ada di situ menunggu dan mereka berdoa bersama, memuji Tuhan bersama dan dilawat dengan lidah-lidah api ya yang turun dari surga menjamah semua dan mereka akan mendengar orang-orang berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Jadi disitulah kita merasakan jamahan Roh Kudus tadi, puji-pujian yang kita nyanyikan ya. Jadi itulah di dalam perjanjian baru ya, begitu. Seperti lagu tadi ya, curahkanlah Roh Kudus ya. Ya. Wow, curahan Roh Kudus sangatlah dahsyat. Nah, selanjutnya Bu Evi, kan Tuhan Yesus itu kan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, waktu di mana Tuhan Yesus dibaptis itu keluar kayak apa? Burung merpati. Ya. Itu bertanda apa ya Tante? Ya. Bu Evi. Di dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17 saya baca ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi ada Roh Allah yang seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Jadi ini berita dari Bapa di surga bahwa Roh Kudus itu menaungi Yesus ya. Ada pribadi Roh Kudus di dalam Yesus serupa burung merpati, lambang daripada Roh Kudus ya. Jadi ketika Yesus dibaptiskan juga menerima Roh Kudus dari Bapa ya. Jadi itu kalau kita ke gereja atau kita mendengarkan doa berkat ya dari para imam atau pendeta ya. Dikatakan dalam 2 Korintus 13 ayat 13 tuh begini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi Allah Tritunggal itu menyertai kita senantiasa. Haleluya, amin. Dengan demikian jelaslah bahwa Bapa adalah Allah. Yesus juga Allah dan Roh Kudus adalah Allah. Ketiganya adalah satu. Jadi bukan tiga ya, satu. Alkitab menampilkannya sebagai suatu fakta. Dengan demikian jelas bahwa Roh Kudus adalah Allah. Jadi segala aspek keilahian Allah
aspek keilahian Allah dimiliki oleh Roh Kudus. Kami mengucap syukur karena kami boleh belajar tentang Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas jamahan kasih-Mu. Mungkin di antara kami ada yang membuka hati. Mari silahkan membuka hati, mempersilahkan Roh Kudus masuk menjadi raja di dalam hatinya. Bapak, kami membuka hati kami dan mempersilahkan Roh Kudus masuk dalam hati kami. Biar kami menyerahkan hidup kami untuk dipimpin oleh Roh-Mu. Dan kami menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami yang hidup. Bawa kami dalam seluruh jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, demikianlah perbincangan saya bersama Ibu Evi. Perbincangan ini bukan sampai sini saja, tapi besok-besok pun kami juga mengadakan untuk kelanjutan untuk membahas tentang Roh Kudus ini. Nah, bagi saudara-saudara sekalian yang menonton live streaming kami Gereja Allah Baik Mahanaim Sidoarjo, bisa di subscribe ya, dan Subscribe, like, terus dari itu kasih komen, nggak apa-apa, silakan. Bagi ada yang bertanya, silakan bertanya. Bahkan bisa menghubungi kami juga di Gereja Allah Baik Mahanaim Sidoarjo ini. Nah, cukup sekian besok untuk masih saat ada ini ya. Besok masih teruskan. Ini tetap berlanjut ini loh saudara-saudara. Ya. Ini Ini hari ketiga loh, ini hari ketiga. Nah, ini sampai berapa lama ya? 10. Sampai 10 hari saudara-saudara sekalian. Jadi tetap next, besok kami masih ada lanjutannya untuk membahas tentang Roh Kudus ini sampai 10 hari. Ini hari ketiga. Oke, terima kasih banyak Ibu Evi dan Ibu Foni. Demikianlah pada saat ini perbincangan kami bertiga ya. Untuk besok kita akan adakan lagi lebih detail lagi tentang Roh Kudus. Oke, see you next. Bye. God See you. God bless. bless you.